Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul kiram al-muhtaram, Romo Kiai Haji Amar Ma'ruf yang saya taati kepada Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Al-Jihad yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang sempat hadir pada malam hari ini yang saya hormati, dan tak lupa kepada santri putra, santri putri yang berbahagia. Seiring puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah lalu hanya milik Allah yang Maha Tahu. Dan segenap sanjung yang ditumpuk hanya milik Allah yang Maha Agung. Salawat bertingkai salam semoga tetap tercurahkan kepada mahkota Allah, pelipur lara di kala duka, obat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Agung Muhammad? Beliaulah adalah satu-satunya Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman muter-muter menuju zaman yang modern. Berakhirnya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul Pergaulan Remaja Masa Kini. Teman-temanku yang cantik, bulu matanya lentik. Di atas porosnya sehingga mengilas waktu manusia. Karena itulah manusia akan merasakan kerugian yang amat mendalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia, dan yang saling berpesan dengan kebenaran dan yang saling berpesan dengan kesabaran. Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 4. Dan di saat itu pun manusia mulai sadar, khususnya para remaja seperti kita, bahwasanya mereka telah puas akan kena cipratan, hambatan, dan pahatan gelombang peredaran zaman. Mereka terpukau akan dunia yang hanya sesaat, seperti harta, tahta, dan cinta wanita terhadap pria, dan cinta pria terhadap wanita. Hadirin hadirat, teman-temanku sing gateng-gateng ayu-ayu njaba jero rahimakumullah. Yang pertama yaitu harta. Kita biasanya mencari harta sebanyak-banyaknya, sebagaimana orang terkaya di dunia yaitu Bill Gates, pencipta Microsoft Word. Tetapi dengan cara yang halal, jangan sampai kita menggunakan cara 3G, yaitu gosok, ngipet, dan ngegarok. Di zaman sekarang memang dengan mata semua bisa kebeli. Mobil kebeli, motor kebeli, cinta kebeli, bahkan kepentingan wanita sekarang bisa kebeli. Nauzubillah min. Oleh karena itu, kita sebagai seorang santri jangan pernah menganggap bahwa harta itu adalah segalanya yang bisa menjamin manusia itu bahagia. Karena sesungguhnya harta itu akan sirna. Lebih-lebih
orang yang punya harta itu adalah orang yang tidak berilmu. Makanya Nabi Sulaiman disuruh memilih antara harta, tahta, dan ilmu. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya harta dan tahta akan ikut kepada orang yang punya ilmu. Ada pepatah yang mengatakan hidup tanpa ilmu bagaikan hidup di dalam kegelapan. Dan yang kedua yaitu tahta. Sarimi si dua. Di zaman sekarang ini para pemuda sedang berlomba-lomba mencari tahta setinggi-tingginya. Tetapi harus kita ingat bahwa setiap manusia itu memiliki pertanggungjawaban di akhirat kelak. Contohnya si Somat yang dulu jualan tomat, pinginnya jadi camat, giliran jadi camat, pinginnya jadi DPR, giliran jadi DPR, pinginnya jadi bupati, giliran jadi bupati, pinginnya jadi presiden, dan akhirnya Somat pun mati. Bahwasanya kita harus ingat bahwa semua yang hidup itu pasti akan mati. Jadi jangan sibukkan dirimu hanya untuk mengejar dunia saja. Dan yang ketiga yaitu cinta. Tak kenal. Cinta memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mengapa? Karena cinta adalah suatu hal yang sangat indah tiada dua. Jawatan. Karena cinta orang bisa berubah 99 derajat dari sebelumnya. Sembiare culun, upras-upras. Karena cinta saat malah keren. Saya passion. Margo outfitnya peluni keren, makanya keren. Sembiare kusel, saat mau glowing. Sembiare tumpahnya beat, Scoopy, Jupiter, Supra, Sakura gelet, seorang Sevilla. Ayo dong, jadi bergerak. Jadi padang temane. Terkadang karena cinta orang bisa lupa segalanya. Makan, tidur, sholat, bahkan hutang yang sekian juta pun ikut. Nauzubillahimin. Tidak lupa dengan jika lihat pujaan hati belahan empedu yang tadinya hitam jadi putih dong. Yang tadinya jelek jadi ganteng dong. Yang tadinya jahat jadi baik dong. Yang tadinya gendut bahkan jadi langsing kayak anjing. Bila mendengar kata cinta memang sudah tidak asing lagi dirinya kita. Jika status kita seorang santri, ya bagaimana perilaku seorang santri? Bukannya nggak punya pacar, malah gengsi. Teman-teman rugi nggak punya pacar. Rugi. Yang rugi itu nggak punya pacar loh. Kita
Mengapa rugi yang punya pacar? Iyalah, karena semua akan terlihat sia-sia. Apalagi orang yang sudah lama bersama kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 5 tahun, ternyata bukan jodoh yang disabak oleh kita. Apalagi di zaman sekarang ini laki-laki itu banyak yang buaya loh mbak. Saya sama awal loh mas. Ngomongnya aja manis, ternyata manisnya buat dia sampai kok sakit botol yang botol. Bukannya nambah pahalanya sampean, malah nabi dosanya sampean. Pahalanya sampai ngurang bisa. Karena apa toh? Karena pacaran itu hukum Jadi belum ngerti loh, lek pacarnya hukumnya haram. Tapi kok yo se ono, sing nglakoni saiki lho lek ketemu pacare aneh wae sing saliman lah serang subhanallah bersama orang yang belum menjadi jodoh kita. Mending sibukkan waktu kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ingat mbak, wanita itu dicari, bukan mencari. Wanita itu dikejar, bukan malah mengejar. Wanita itu mahal, seperti perhiasan, lebih-lebih seorang santai. Saya dikejar gombogel, saya kejar bermelaku. Kaya ahlake, perilakunya, sekolah lan ngajine, yakin ya kira saya ngantri. Karena Allah sudah meyakinkan kita 4 perkara, yaitu jodoh, mati, rizki, dan beruntung atau tidaknya. Jadi yakinlah, yakin. Dapat kita ambil kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan tadi, bahwasanya yang sering kita anggap madu dan manis ternyata racun bagi kehidupan kita. Itulah cara setan menghasut kita ke dalam lubang neraka. Semoga kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang calon penghuni surga. Allahumma. Ulang lagu. Begini bahagia, malam ini selamanya. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon mengampuni. Akhiru qouli hada, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi